Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di GKM Menyapa. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak kita telah mengenal dan menghafal buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lainnya. Dan seberapa banyak kita sudah melakukan buah roh itu dan menghasilkan buah roh yang ada. Atau seberapa banyak kita merasa frustasi, lelah, hingga ingin menyerah untuk menghasilkan buah roh. Dan jika itu yang kita rasakan, mungkin ada yang salah dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya? Maksudnya adalah buah roh bukanlah sesuatu yang dihasilkan oleh manusia, tetapi oleh roh. Maka jika kita berusaha memakai kekuatan kita sendiri untuk menghasilkannya, kita akan frustasi, lelah, hingga menyerah. Atau jika kita berhasil menghasilkannya, kita akan menjadi pribadi yang sombong, yang merasa dirinya paling rohani. Kita akan merasa harus dihargai oleh orang-orang yang kerohaniannya lebih rendah dari kita. Atau beberapa orang akan menjadikan itu sebagai ajang siapa yang lebih banyak menghasilkan buah roh. Bapak Saudara, itu adalah kesalahan. Dalam Galatia 5 ayat 25-26 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, buah roh adalah hasil dari hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Buah roh bukan dihasilkan oleh seorang manusia saja, tapi oleh manusia yang telah menerima Yesus Kristus, yang telah mengalami kuasa Yesus Kristus dan menerima Roh Kudus dalam dirinya, dalam hatinya. Mereka telah menyadari bahwa mereka butuh Roh Kudus untuk memimpin hidup mereka, untuk tinggal di dalam hati mereka, di dalam kehidupan mereka yang baru ini. Dan pimpinan Roh Kudus itu akan menghasilkan buah roh. Bapak Ibu Saudara, dalam sehari-hari, saat kita dipertemukan dengan orang yang membuat kita jengkel, membuat kita kesal, apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung marah? Atau kita memberikan waktu untuk diri kita dan mempersilakan Roh Kudus memimpin kita sehingga kita bisa sabar terhadap orang itu. Atau mungkin beberapa dari kita sudah mulai tidak mau setia pada pasangan kita karena kita melihat bahwa orang lain lebih bisa memberikan kenyamanan, cinta yang kita mau. Dan saat itu yang kita rasakan, apakah kita langsung meresponnya dengan berselingkuh pada orang lain, atau kita mempercayakan Roh Kudus kembali memimpin diri kita? Dan mungkin Roh Kudus akan berkata, setialah pada pasanganmu. Orang lain tidak bisa memberikan kenyamanan dan kasih yang kamu mau, sebab Allah yang hanya bisa berikan kenyamanan dan cinta sejati. Sehingga kita bisa kembali setia, kita bisa menghasilkan buah roh kesetiaan. Bapak Saudara, kita memperoleh Roh Kudus adalah anugerah dari Allah. Kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita membuat orang-orang percaya dapat memperoleh Roh Kudus di dalam hatinya. Allah yang tinggal di dalam hati kita. Roh yang menghibur, yang menguatkan dan memimpin kita di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Pertanyaannya, maukah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Bapak Saudara, jalani hidup di dalam roh dengan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan lihatlah nanti, buah-buah roh akan dihasilkan melalui diri kita di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah tinggal dalam hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.